Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Minds Trading Institute bersama saya, Leo Budi. Pada topik kali ini saya akan mulai membahas kembali soal kenapa ya dari awal video ya dari minggu yang lalu saya mengatakan kepada teman-teman bertahan lebih lama di pasar ini. Ya sama mungkin dalam hidup ya teman-teman, kalau bertahan bisa hidup lebih lama, lebih berumur ya, lebih senior. Teman-teman akan mengerti bahwa oh ternyata hidup ini bukan sekedar hanya mencari makan, hanya mencari hal-hal yang sering kita impikan pada saat kita masih muda. Semakin tua, kita boleh katakan bahwa semakin bijaksana kita. Kenapa bisa semakin bijaksana? Karena kita mulai mengerti apa sih artinya hidup ini buat kita. Nah, di dalam trading kurang lebih akan sama seperti itu. Trading ini adalah persoalan bagaimana kita bertahan lebih lama di bisnis ini. Bertahan lebih lama di bisnis ini adalah agar kita tahu, kita mengerti, kita paham bagaimana sebenarnya kerja dari pasar ini, bagaimana kerja dari bisnis ini, bukan sekedar tahu saja. Ya, teman-teman mungkin bisa membedakan antara paham atau mengerti dengan sekedar tahu saja. Saya percaya kok, teman-teman pasti tahu banyak hal tentang trading. Dari textbook, dari buku ya, dari mungkin di YouTube channel segala macam, teman-teman bisa mengetahui banyak hal tentang trading. Hari ini informasi banyak sekali dan gampang sekali teman-teman dapatkan. Tetapi ada sebuah perbedaan antara mengerti bagaimana cara kerja dari market ini, bagaimana cara kerja dari bisnis ini, dengan hanya sekedar tahu saja. Kalau hanya tahu, saya yakin sekali banyak yang mengetahui bagaimana cara bisnis ini bekerja. Tetapi mengerti bagaimana kita bisa memperoleh keuntungan, bagaimana kita bisa meraih profit dari bisnis ini, tidak banyak yang sampai mengerti. Kayak itu sebabnya mungkin kita bisa melihat ya, kenapa di lapangan pada kenyataannya tidak banyak trader-trader yang nongol di permukaan. Tidak banyak trader yang berhasil meraih sesuatu dari bisnis ini. Kenapa? Karena kita butuh memahami. Saat kita mulai memahami cara kerja dari bisnis ini, kita tidak perlu melakukan penghafalan atau hanya tahu bagaimana bisnis ini bekerja. Kalau kita hanya tahu saja, artinya kita hanya ada di batasan kulitnya saja. Sedangkan memahami cara kerja bisnis ini akan membuat kita bertahan. Dengan kita bertahan dari bisnis ini, kita mulai mengerti bagaimana cara kerjanya. Saat kita mulai mengerti bagaimana cara kerja dari bisnis ini, kita paham, kita akan mulai menghasilkan. Karena itulah ya, untuk bisa bertahan lebih lama di bisnis ini, maka kenapa risk management, kenapa money management itu penting. Kenapa psikologi, kemampuan kita mengendalikan emosi dengan sadis ya. Sadis artinya sabar dan disiplin itu penting. Jauh lebih penting daripada teman-teman hanya tahu sekedar indikator A sampai Z. Teman-teman mengenal indikator A sampai Z, pola A sampai Z dan lain sebagainya. Tahu ilmu-ilmu tentang trading. Tetapi pada kenyataannya ya, ilmu atau textbook, teori-teori yang kita tahu tidak seindah pada saat kita praktekkan. Oke, ini sebabnya kenapa kita butuh bertahan lebih lama. Nah, untuk bertahan lebih lama, di situ butuh yang namanya risk management. Di situ butuh yang namanya psikologi. Di situ butuh namanya kemampuan kita mengendalikan emosi. Kalau begitu, metode itu tidak penting dong. Tentu saja penting. Ingat ya, bahwa ada 3 komponen yang menentukan kita berhasil atau tidak di dalam trading ini. Pertama adalah metode, tentu metode penting ya. Jadi untuk penjabaran mengenai hal ini, teman-teman bisa lihat lagi video yang ada di sini ya, linknya ada di atas. Teman-teman bisa cek kembali video ini. Apa yang kita lihat di sini, metode yes penting ya, karena itulah pedoman kita untuk mengikuti pergerakan harga.
Tanpa metode, kita sama seperti orang buta yang hanya meraba-raba tanpa tujuan kemana kita harus pergi. Ya, kita hanya meraba-raba saja kemana-mana. Jadi sekali lagi, metode penting. Tetapi hanya metode saja tidak akan terlalu banyak berguna tanpa kita lindungi metode tersebut dengan kemungkinan timbulnya resiko. Resiko yang timbul itu sebenarnya karena emosi kita. Resiko yang timbul karena adanya ketidakpastian di pasar. Resiko timbul karena adanya jebakan-jebakan yang sampai kita akhirnya terpengaruh dan masuk ke dalam euforia pasar. Padahal sebagai seorang trader, kita harus selalu bersikap netral. Tidak euforia, tidak juga menjadi fear atau ketakutan yang berlebihan. Tidak greedy, tidak fear. Kita ada di posisi netral. Dengan kita menjadi netral, maka kita bisa melihat gambaran pergerakan harga secara lebih netral juga, menjadi lebih jelas buat kita. Jadi resiko timbul karena ketidaksabaran kita, karena ketidakdisiplinan kita dalam mematuhi aturan-aturan yang sudah kita buat. Akhirnya, untuk memahami apa yang menjadi topik di video kali ini, kenapa kita harus bertahan lebih lama di pasar ini ya. Dan video-video sebelumnya di minggu yang lalu saya udah mulai memposting cukup banyak video, ada sekitar 4 video, teman-teman bisa lihat kembali video-video sebelumnya. Yang kita butuhkan akhirnya adalah bertahan lebih lama di pasar ini. Atau mungkin teman-teman sudah mulai menyadari hal ini. Pentingnya risk management, pentingnya psikologi, pentingnya menjaga kemampuan kita dalam mengendalikan emosi dalam diri kita. Ya, teman-teman bisa mulai berbenah diri, menyusun kembali apa yang sudah kita lakukan. Mungkin kita menyusunnya kembali, mulai kembali kita berjalan atau kita kembali ke bagaimana sih sebenarnya kita harus melakukan trading. Mulailah membangun trading system. Cara membangun trading system, sekali lagi kita punya playlist di sana, teman-teman bisa cek di sana ya. Ini mungkin saya sertakan linknya di atas, teman-teman bisa klik itu, mulai membangun trading system. Tahu dulu metode di mana saya harus masuk dan pada saat seperti apa saya harus keluar. Ya, lengkapi metode tersebut, lengkapi trading system tersebut dengan risk dan money management. Kemudian jangan lupa action. Ini penting. Kalau teman-teman hanya akhirnya berhenti di trading system, tapi tidak berani melakukan apapun langkah selanjutnya untuk action, untuk tes trading system kita, maka ini semua tidak akan ada gunanya. Tes atau uji trading system kita dengan uang kecil. Catat semua transaksi yang kita lakukan dan jangan pernah lupa review, evaluasi secara berkala. Apa sih yang perlu saya sesuaikan? Apa sih yang perlu saya lakukan adjustment di situ? Lakukan penyesuaian, lakukan adjustment. Setelahnya action kembali. Jangan lupa prosesnya ya. Action, catat, review, kembali lagi, melakukan adjustment, melakukan penyesuaian. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan di dalam trading system kita. Kemudian action kembali. Proses ini butuh waktu, yes. Inilah kenapa kita butuh juga bertahan lebih lama di bisnis ini. Karena proses ini, proses sampai kita mendapatkan sesuatu yang bisa kita percaya, yaitu trading system, itu butuh proses. Nah, proses inilah kita harus lakukan dengan benar. Dan jangan lupa lindungi proses ini dengan risk dan money management. Sehingga kita mulai memahami cara kerja dari pasar ini dan mulai menghasilkan. Itu kan tujuan kita semua kan, menghasilkan dari bisnis ini. Oleh sebab itu bertahanlah lebih lama. Jangan lupa di like, dan jika Anda melihat video ini bermanfaat, share. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.